Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Keluaran 24 ayat 4. Demikian firman-Nya. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu membangun mezbah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, begitu juga membuka kamus tentang apa itu mezbah. Mezbah adalah tempat persembahan kurban atau tempat membakar korban. Tetapi mezbah itu juga bisa dikatakan sebagai batu peringatan. Jadi orang-orang tertentu berjumpa dengan Tuhan, mereka lalu mendirikan mezbah. Sehingga mezbah itu bisa dikatakan sebagai batu peringatan. Tidakkah kita, saudara-saudara, mengingat bagaimana peristiwa Samuel mendirikan batu di antara Mispa dan Yesana, lalu memberi tempat itu, peristiwa itu, Eben Ezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Tertulis dalam 1 Samuel itu ayat ke-12. Begitu juga saudara-saudara, peristiwa bagaimana Yakub mendirikan batu dan memberi nama tempat itu Betel, yang berarti rumah Tuhan. Itu tertulis dalam Kejadian 28 ayat 19, saudara-saudara. Jadi sekarang kita memahami betapa pentingnya mezbah itu dalam hidup kita. Dan mezbah berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Setiap hari kita harus membangun hubungan kita dengan Allah, saudara-saudara. Allah memberikan waktu yang cukup kepada kita supaya kita dapat mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Melalui pujian yang kita naikkan, maka pujian itu akan menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ingat bahwa hidup ini adalah anugerah. Pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib kalau kita mau memberikan kurban kepada Tuhan. Dan penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima kelak. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan kontak atau putus hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab yang akan terjadi dalam kehidupan kita apa, saudara-saudara? Penderitaan yang kekal. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk membakar korban kepada Allah? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk berhubungan dengan Allah? Sudah berapa banyak batu peringatan yang kita dirikan akan kebaikan Tuhan, agar kita tidak lupa akan kebaikan tersebut? Atau kita cuek dengan segala perbuatan Tuhan yang Dia berikan kepada kita? Ingatlah saudara-saudara, setiap mezbah adalah suatu alat dan kegiatan bagaimana agar kita tidak kehilangan kontak dengan Allah. Kalau kita kehilangan kontak dengan Allah, bencana akan menjadi bagian hidup kita. Bencana akan menjemput hidup kita. Oleh sebab itu, melalui sapaan Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita diajak untuk terus-menerus mendirikan mezbah bagi Tuhan, selagi Tuhan berikan waktu dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan sesungguhnya akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita berkata dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini, Tuhan, yang mengajak kami untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan.
Karena pendirian mesbah bagi Tuhan adalah bagaimana kami berkomunikasi selalu dengan Tuhan. Bapa di surga, Engkau menerangkan kebenaran firman minimalkan dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengar dimanapun berada, agar melalui Tuhan hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dikuatkan ketika mereka lemah, hidup mereka disembuhkan ketika mereka sakit, hidup mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka mendapatkan persoalan. Bapa di surga, hamba berdoa pada saat ini, di pagi hari ini juga, untuk Itoku, Mama Ella yang tetap dalam keadaan sakit. Biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan, sakitnya disembuhkan. Berikan semangat yang selalu baru dalam hidupnya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk adikku Hermantono yang kurang sehat. Biarlah melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, adikku beroleh kekuatan dan kesembuhan. Tidak lupa Tuhan, hamba juga berdoa tetap untuk seorang ibu yang ada di Bandung ini, yang berada dalam keadaan kurang sehat, yaitu Inam Borutepea. Biarlah Tuhan melalui upaya dan usaha yang diperbuatnya, sakitnya disembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk keluarga Nababan yang baru saja orang tuanya Engkau panggil. Hibur, kuatkan mereka Tuhan, berikan ketabahan. Jadikan mereka anak-anak yang selalu ingat akan Tuhan, yang selalu hidup berpengharapan kepada Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, biarlah Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Keluarga hamba-Mu ini Tuhan yang jauh dan dekat, dimanapun berada, biarlah tangan pengasihan-Mu selalu merangkul, membungkus dimanapun berada, sehingga damai dari Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.